semuanya, kembali lagi di Sabar Sore Asik bersama SK. Jadi kita di sini ada bintang tamu ya. Jadi di episode kali ini kita akan kedatangan perwakilan karyawan SK juga. Mungkin dia akan biar dia memperkenalkan dirinya. Baik, kita sambut aja nih, dia Raffi. Kenalkan. Nama saya Raffi Rizal Zamis dari divisi IT. Usia, Nggak usah usia dong. usia, status, Nggak usah dong. besok bisa kerja, Bisa dong. kayak interview jadinya. Iya. Oke, ya, jadi hari ini kita bahas apa nih? Kita mau bahas karena di bulan puasa ini baru minggu kedua ya. Kita bahas niatan puasa. Iya, Niatan puasa. boleh tuh. Soalnya kan biasanya kan kalau di minggu pertama tuh masih semangat. Masih semangat. Pertama tuh kan. Minggu kedua Masih semangat juga tapi udah mulai. pudar. Udah lah. Minggu ketiga nih. Yang Iya. biasanya udah mulai. Oke, kita langsung aja kali ya. Gimana Raffi, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah apa nih lancar ya? Lancar. Oh, bagus. Lancar apa ini? Lancar tahan godaan? Nah. Buat puasanya nih. Lancar puasanya dong. Lancar puasanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gimana selama puasa kemarin tuh ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik nggak? Wah, hikmahnya sih banyak sih yang dapat dipelajarin dalam puasa itu. Apa tuh? Contohnya kita kayak bisa mempelajari kayak di luar sana banyak loh yang nggak bisa makan, dan itu kita bisa merasakan di bulan Ramadan ini. Sama-sama merasakan Iya. orang yang tidak bisa makan. Iya, betul. Terus kalau godaan nih, ada nggak goda-godaan atau kayak dia minum, misalnya kita kayak non muslim ya, kita minum terus kayak ada nggak sih, pengen minum juga gitu. Iya, aus gitu. Iya aus juga. Terus lagi dulu, aduh asik pengen telan airnya dikit. Udah telat air udunya gitu ya. Jangan ditiru. Godaannya sih banyak ya. Godaannya itu entah dari teman kita yang beda agama atau non muslim. Kita mungkin kalau di luar sana kan banyak tuh yang entah itu muslim atau non, itu yang nggak puasa, atau entah dia makan atau dia minum di jalan. Tergoda nggak sih? Tergoda sih tergantung iman kita sih. Nah, Raffinya pernah Iya, tapi pernah tergoda gak? gue ini. Selama ini sih alhamdulillah masih enggak, tapi udah mulai lah. Mulai udah males-males ya, aus gitu ya kan, ngerasain. Ngerasa nih capek banget gua muka kali ya, Mbak. Kalau kayak gitu Mbak tahu gak sih, udah punya pikiran kayak pengen minum gitu, pengen makan Pengen nongkrongnya depan kulkas Itu jatuhnya makro sih. Makro tuh apa? Makro itu jadi kita puasa tetap jalankan puasa, tapi kita nggak dapat pahala gitu. Karena kita udah punya pikiran-pikiran Mindset negatif. Iya. Tapi kalau misalnya aku yang non muslim godain Raffi mau minum nggak gitu, kayak gitu dosa nggak sih? Dosa yang menggodanya. Terus kalau bulan puasa nih dari awal tuh kayak udah seneng pengen puasa atau kayak aduh bulan puasa nih gue harus nahan lapar, nahan minum, atau kayak bulan puasa nih gue seneng banget puasa gitu. Itu seneng sih jatuhnya karena kan kita di bulan Ramadan itu penuh berkah, bulan penuh berkah gitu. Tapi bingung deh, kenapa biasanya tuh ini tidak memukul rata ya, cuma dari yang selalu ketemu tuh kalau emang dari masuk minggu-minggu ketiga justru pas udah mau menjelang ke akhir itu justru niat puasanya tuh kayak kurang gitu. Turun. Bahkan sahur aja coba deh kita bandingin, sahur hari pertama makannya lengkap, Berkah. kalau di minggu kedua masih ada lengkap, Masih agak lokal, bener. Udah tinggal satu menu doang gitu. Indomie doang. Waduh, nyebut merek, bayar besok Indomie ya. Tinggal itu. Oke. Kenapa tuh kok bisa kayak gitu sih? Entah kita males buat bangun pagi untuk sahur sih itu. Oh, lebih ke bangun paginya ya, Iya, males bangun sahur pagi. Lebih capek mungkin ya, Iya. jadi lelah gitu. Tapi pernah gak sih kan Raffi sekarang kan udah kerja sama yang sekolah, beda gak sih pas niat puasa pas sekolah bareng-bareng kan sama teman-teman nih puasa, terus pas kerja kan temennya lebih sedikit dong pasti, itu niatnya sama atau beda? Iya sih. Oh sama ya. Nah, kayak jadi males-malesan karena gue gak ada teman puasanya nih. Ya, apalagi kerja kan lebih. Iya lebih capek gitu kan. Kalau sekolah kan tahan giginya ada lah. Ada. Ya, kan kalau kerja kan tapi. Sama aja. Ya, bagus. Berarti Raffi ini cukup
masih besar niat puasa. Masih bagus ya. Kayak gini harus ditiru nih buat segar nih. Masih bagus. Tapi pernah nggak ada kayak satu momen tuh buka diam-diam gitu? Alhamdulillah untuk sampai nanti ini belum sih. Wah, iya. Atau Keren. Iya, karena kita kalau misalkan buka diam-diam kan Tuhan tahu. atau diam-diam ke buka kulkas ada air dingin. Minum. Pas ada orang jalan tiba-tiba, oh enggak kok cuci muka gitu. Nggak ada apa-apa. Oh enggak ya kak? Ingat. Biasa ada di Instagram gitu. Iya. Buka diem-diem gitu nggak pernah ya? Tiba-tiba ke warteg pas buka Raffi itu enggak? Nggak dong. Pas buka gordennya ada. Kok ada Raffi? Nggak ada. Kita cari makan, kok ketemu dia, kok dia cari makan? Oh sakit. Kalau sakit. Kalau sakit. Nah kalau Oke, sakit dingin. nggak apa-apa gitu nggak Kalau puasa. sakit nggak nggak diwajibkan untuk puasa. Oh berarti itu sebenarnya balik lagi ya. Memang kalau makin ke belakang tuh emang niatnya biasanya makin agak berkurang. Mungkin karena intensitas aktivitasnya. Ya. Memang biasanya kayak gitu ya. Iya, pasti dari puasa gitu. Dari semangat sampai yang menurun semangatnya. Padahal kan biasanya kan kalau makin minggu-minggu dekat lebaran tuh kayak sahur aja bisa dapat gratis dari masjid biasa tuh kupon terus kalau ada kayak takjil juga di jalan makin banyak. Biasanya kan lebih semangat gitu ya. Tapi biasanya yang paling males memang minggu ketiga nggak sih? Karena minggu keempat udah mau menjelang lebaran nih, udah semangat lagi nih. Semangatnya beda kalau menjelang lebaran. Ya karena apa tuh? Semangatnya belanja. Oh, iya buat lebaran. Yang bagi-bagi THR tuh udah semangat pusing. Aduh duit keluar nih, duit keluar. Karena puasanya udah mau kelar gitu ya. Iya. Tapi masih dapat nggak sih kalau puasa full nih dapat dari orang tua gitu? Jadi bikin semangat nih atau kayak sama aja puasa nggak puasa tetap dapetnya situ-situ aja gitu? Enggak sih. Yang kalau di Islam itu ajarannya kalau udah punya penghasilan kita yang memberi, nggak menerima yang udah berpenghasilan. Berarti agak mirip sama Imlek ya. Iya. Cuma kalau Imlek bedanya Belum merit, belum harus udah nikah dulu. harus udah nikah dulu. Ini intermezzo guys. Ini penyatuan budaya dan kultur agama. Oke lanjut. Berarti ini kan puasa nih Fi. Iya. Kan yang kita tahu IT itu kan kerjaannya pusing ya, ngeliat data di depan komputer tuh buat menjaga tetap konsentrasi meskipun puasa tuh gimana? Soalnya kan kita menahan lapar, menahan haus. Iya, kurang minum. Apalagi kerjanya duduk ngeliatin data gitu kan pusing gitu. Butuh konsentrasi yang tinggi. Sedangkan kalau kita nggak makan nggak minum tuh konsentrasinya tuh jauh lebih berkurang. Iya. Itu gimana nih cara Afi buat menghadapi situasi seperti itu? Ya kita dibawa relax aja sih, dibawa santai aja, kerja juga. Jadi pikirannya nggak kayak lapor, aus gitu, kita kerja aja gitu. Kita nggak usah mikirin kita lapar atau kita haus di dalam sama kerja itu. Yang penting semua balik lagi ke mindset Iya. itu. Jalanin aja gitu ya. Jalanin aja dulu gitu ya. Benar. Kadang kita aja yang nggak puasa kelaparan dikit. Iya, aduh. Tapi kalau terlalu gitu, aduh lapar nih gitu, boleh nggak sih? Iya boleh nggak sih? Aduh aus nih, padahal kan kita lagi puasa, kita lagi menjalankan puasa gitu. Apa jadi batal gitu? Iya. Balik lagi ke yang tadi. Tadi, Yang sama makruh. aja makruh ya. Oh pikiran yang udah pengen minum, yang membatalkan puasa, sama yang pikiran lapar itu nggak boleh. Nggak boleh. Oh, baru tahu gitu ya. Baru tahu nih, berarti pikiran-pikiran negatif itu juga bisa bikin puasanya jadi gak sia-sia ya, kalau berpahala. Berarti sampai sekarang, ini Afi belum ada batal nih ya? Alhamdulillah belum. Kita mentang kata Afi ini. Diterusin sampai nanti lebaran. Tuh sobat Tidak semua. ada yang batal. Tuh, berarti balik lagi ke mindset masing-masing ya sih ya. Jadi kalau emang mau puasanya lancar, sebenarnya mau minggu kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya juga ya akan semua tergantung niat masing-masing. Kalau emang niat, ya akan tetap semangat. Iya. Tapi berat nggak sih? Karena kan puasa tuh sebulan doang. 11 bulan kan nggak puasa. Iya. Berarti kan kayak, aduh puasa nih. Aduh gua harus nahan lapar nih. Sedangkan 11 bulannya tuh lu bebas makan apapun, minum apapun. Pas di bulan itu menurut lu tuh berat atau kayak spesial aja buat lu? Malam. Spesial sih. Ya karena bulan Ramadan kan. Berkah. Tapi gue penasaran nih. Kalau makan nih, kan puasa. Kan kita nahan lapar tuh lama tuh. Dari sahur sampai buka.
Itu kan lapar banget tuh pasti. Iya pasti lapar Wah, banget. begitu buka puasa, apakah makannya kayak, gue pengen makan banyak dah, atau makannya ya secukupnya aja? Malah jadi dikit gitu. Iya. Ya makan secukupnya sih, cuma kayak minum air putih sama kurma itu udah kenyang sebenarnya. Air putih sama kurma. Iya. Oh mau buah gitu ya. Pakai takdir dulu kan. Oh. Oh, berarti nggak ini ya, maksudnya meskipun kita nahan lapar dan hausnya panjang, makan sedikit pun sebenarnya juga tetap kenyang. Kenyang, tetap kenyang. Ya paling nanti malamnya aduh lapar lagi ya, lapar lagi. Sholat tarawih sih itu yang baru Terawih jam 7-an ya. jam 7. Tapi pernah gak sih lu lagi puasa sakit mah? Pernah. Iya kan? Itu gimana tuh? Kenapa nahan? Ya. Udah nahan gak nahan Sakit mah kan biasanya. Aduh, dan malah jadi Kalau jadi gak puasa tuh. pahalanya tapi tetap ada gak itu? Enggak. Jadi kita punya ini apa namanya? Jadi pas sahur itu kita minum obat mah gitu. Tapi kan sakit kita nggak bisa prediksi. Iya, semua orang minum obat mah atau kayak yang punya mah aja gitu ya minum. Punya mah aja. Jadi setiap sahur kita minum obat buat mah jadi itu. Untuk sobat segar yang puasa tapi kaum pencinta kopi, kaum senja tuh cocok tuh. Mah kalau Sahur punya mah ya, sahur yang punya asam lambung tinggi kan. minum obat mah dulu. Oh gitu. Dulu. Jangan sebut merek ya. Ya, jadi minum ini dulu ya, minum obat mah dulu ya. Minum obat mah. Baru tahu ya kalau minum obat mah dulu. Tapi pernah gak sih lagi puasa udah semangat, tiba-tiba tengah tuh sakit jadi harus banget masuk. Jadi Pasti ya udah setengah jalan, ibaratnya mau pergi setengah jalan, aduh, bannya bocor, tempatnya tutup, akhirnya putar balik lagi. Pernah ada sih yang gitu. tapi enggak Raffi sendiri pernah nggak? Selama ini pernah ada. Kesel gak atau kayak ya udah Tapi pahalanya tetap full atau kayak setengah gitu. setengah berapa? Bisa tidak. Apa sih tetap full ya karena kan kita dari awal udah niat buat puasa gitu. Karena emang tengah jalan aja sakit gitu kan. Nah kalau tengah jalan mah minum obat mah dulu gitu. Terus puasa lagi. Terus puasa lagi ya. Oh apa ya? Tetap saya udah batal ya udah batalin aja. Tapi yang kita dapat pahala full. Karena kan sakit. Iya karena sakit. Tapi nah ini nih ngomong-ngomong kita kan repet-repet dikit ke batal-batal. Biasanya kan kalau batal itu ini yang gue tahu ya kalau batal itu kan nanti ditambal setelah puasanya selesai. Iya. Itu tuh sebenarnya maksudnya gimana sih? Ditambal dengan cara kita berpuasa lagi kah? Atau kita bersedekah lagi kah? Diganti. Iya. Puasanya diganti kah? Ya itu tetap kita akan ganti puasa kita yang bolong itu di hari biasa. Setelah lebaran. Bisa nggak puasa 5 hari. Setelah lebaran kita harus puasa 5 hari. Ya, tapi kita nggak apa-apa tuh nggak full 5 harinya langsung. Jadi kita bisa cicil dalam 1 tahun itu. Dalam 1 tahun ke depan sampai ketemu bulan. Oh. Gitu. Berarti yang penting dilunaskan Itu yang hutangnya. Itu yang namanya hutang memang harus dilunasi. Betul. Jangan punya utang guys. Ya. Stop pinjol. Oke, mungkin segitu dulu ya, Marcel, Raffi, pembicaraan tentang niat puasa. Nanti kita kembali lagi di episode apa nih? Di episode selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih ya Raffi. Bye.